Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Setiawan dengan NIM C1B020053. Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya dengan judul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Langsung saja, pengertian perusahaan jasa yaitu sebuah usaha yang mempunyai aktivitas produksi produk yang tidak berwujud atau jasa yang memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau laba. Jadi di sini perusahaan jasa itu bergerak di bidang jasa yang bahan atau produknya itu berupa jasa sehingga tidak berwujud. Contoh perusahaan jasa: perusahaan transportasi penumpang, Gojek atau Gojek, Grab. Kemudian perusahaan jasa properti, Agung Podomoro Land, Alam Sutra Realty terbuka. Kemudian Bakri Land Development terbuka, Sentul City terbuka. Kemudian ada perusahaan komunikasi dan utilitas, Indosat terbuka. Kemudian Telkomsel. Perusahaan jasa bidang keuangan, ada Bank Mandiri, BRI, BCA. Kemudian ada perusahaan jasa kesehatan, Indofarma terbuka. Selanjutnya yaitu perusahaan jasa pengiriman barang. Contohnya yaitu FedEx, Tiki, Pos Indonesia. Baik, lanjut. Karakteristik perusahaan jasa yaitu yang pertama ada kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Sesuai dengan pengertian dari bisnis jasa, di mana perusahaan menjual produk dalam bentuk layanan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh konsumen, sehingga aktivitas utama dalam operasi perusahaan jasa adalah menjual dan menawarkan layanan. Kemudian yang kedua ada tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Secara umum perusahaan penyediaan layanan tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik atau barang perusahaan. Jasa menjual produk yang tidak dapat disimpan dan tidak pula terlihat atau abstrak, tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Yang ketiga, bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan barang-barang berwujud. Maksudnya itu tergantung dari jenis bisnis jasa yang didirikan, dapat membutuhkan atau tidak memerlukannya barang berwujud. Misalnya dalam bisnis jasa perjalanan tentu saja membutuhkan armada untuk konsumen yang memesan layanan perjalanan. Berbeda halnya jika Anda membangun layanan keuangan, Anda tidak membutuhkan produk yang sebenarnya. Kemudian ada produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen. Maksudnya itu jika Anda menjual barang atau produk nyata di mana barang yang dijual di antara konsumen akan memiliki bentuk dan hasil yang sama. Hal ini berbeda dengan bisnis jasa di mana hasil layanan yang akan diterima oleh masing-masing konsumen dapat berbeda dari konsumen lainnya. Misalnya dalam bentuk kualitas layanan atau kemampuan penyediaan layanan. Kemudian ada harga jasa tidak dapat dipatok general. Pada umumnya, konsumen yang membutuhkan produk layanan memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga harga layanan tidak diatur secara umum dan tergantung kebutuhan dari konsumen. Kemudian yang keenam, tidak ada harga, produksi, dan penjualan. Karena perusahaan jasa biasanya tidak memerlukan bahan baku produksi yang berwujud, pelaporan keuangan tidak dapat dilihat dalam biaya produksi dan penjualan karena tidak ada biaya standar untuk bahan produksi. Sehingga dalam laporan keuangan hanya ada unsur pendapatan dan biaya lainnya untuk perhitungan untung dan rugi. Selanjutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini ada 10. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Langkah pertama dari siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, kemudian memiliki bukti dan dapat dinilai dalam unit moneter secara objektif. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal.
Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian transaksi tersebut dicatat dalam buku jurnal. Jurnal yaitu suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu periode akuntansi. Yang ketiga, posting ke buku besar. Buku besar yaitu kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Yang keempat yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan daftar rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusunnya yaitu Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Kemudian ada yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Kemudian yang keenam ada neraca lajur. Penyusun neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur ini akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Yang ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun seperti berikut. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, yang kedelapan penyusunan jurnal penutup. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Yang ke-9 ada jurnal pembalik. Tahapan ini yaitu tahap pembalik beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Yang ke-10 yaitu neraca akhir. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Jadi kesimpulannya yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi jasa untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kemudian karakteristik perusahaan jasa yaitu kegiatan utamanya menjual jasa, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan barang-barang berwujud. Kemudian produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen. Kemudian harga jasa tidak dipatok secara general dan tidak adanya harga produksi dan penjualan. Kemudian ada 10 kegiatan dari siklus akuntansi ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.